selalu mengingat anugerahku karena pengorbananmu, bukan karena kuatku. Keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ingat cinta-Mu, sujud padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menebusku, ganti dosaku. Kau beri mahkota kehidupan. Ku mau selalu mengingat anugerahku karena pengorbananmu, Bukan karena kuatku. keselamatan hanya ada dalam-Mu. Ingat cinta-Mu, sujud padamu. Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, Terima kasih. menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menebusku, ganti dosaku. Kau beri mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, Kau mencariku, menuntunku di jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau menebusku, ganti dosaku. Kau beri mahkota kehidupan. Ganti dosaku, Kau beri mahkota kehidupan. Lima arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa.
dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970 berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20. Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, "Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci." Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Luar biasa?
Luar biasa. Haleluya. Kami mendang berdiri terlebih dahulu. Kita akan berfellowship dulu satu dengan yang lain. Bisa kasih salam yang terbaik buat saudara-saudara seiman, kita katakan Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Oke. Semua siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita. Dan kita sepakat pagi ini bahwa hari ini nyanyi untuk Tuhan. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Shikanaralaba katayaralaba yaralaba yaralaba. Hokaraba shikanaralaba kakakaraba shikanaralaba yaralaba. Hikanaralaba yaralaba yaralaba yaralaba. Hikaraba shikanaralaba yaralaba. Ini pujian kami, ini hati kami, kami bawa Tuhan. Kiranya masih karena bayamu, kiranya bayamu. Haleluya, kami sembah, kami puji Tuhan. Harama shekarabo, ikarama yarayarabo. Haleluya. Ini penyembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ikaramasi yarayabo, ikarama yarayabo. Haleluya. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Ikarama shakarama. Ikarama kakarama shakarama yarama 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 yarama. Urama shakarama yarama. Ikarama masih karama yarama. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kupandang Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha agung, Kaulah pemilik, Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Kristus Tuhan, kami sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput
memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Aku elu-elukan dia pagi. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Shikaralabayera, labayara, labayara. Oh Rabasyakaralaba. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Hingaralabayera, rayara, labayara. Hingaralabayera. Yes God. Yesus Kristus Tuhan. Kami dan semua bangkit berdiri bersama-sama. Yes God, yes God. Maka jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, aku sekali lagi elu-elukan Dia, elu-elukan Dia lebih lagi. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur berkorban bagimu. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
Mari saya undang pribadi lepas pribadi masuk dalam penyembahan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Let your kingdom come.
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu ya Aba, di bumi seperti di sorga ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, kami satukan hati kami semua ya Tuhan. Saat ini kami ingin naikkan doa syafaat kami ya Tuhan, biarlah kami semua satu hati ya Tuhan, sehingga doa-doa kami ya Tuhan semua kuat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan 2-3 orang meminta apapun di muka bumi ya Tuhan, Bapa di sorga pasti mengabulkannya ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Mari Bapak Ibu yuk kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk bangsa kita. Engkau Tuhan cinta sama Indonesia, Engkau Tuhan cinta sama Indonesia. Kami tahu itu ya Tuhan, kami tahu itu ya Aba. Kami tahu ya Bapa, di tengah-tengah kegoncangan saat ini ya Tuhan, bangsa kami mungkin gak baik-baik saja saat ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, pasti di depannya ada penuaian ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Yesus, sebab tanpa penuaian, tanpa kegoncangan ya Tuhan tidak ada penuaian ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kegoncangan ini ya Tuhan, kuasa-Mu dicurahkan lebih lagi ya Tuhan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, biarlah ya Tuhan di tengah-tengah kegoncangan ya Tuhan, di mana banyak orang berputus asa ya Tuhan, biarlah mereka menemukan Engkau ya Tuhan, biarlah mereka menemukan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan sebentar lagi ya Tuhan akan menuai ya Tuhan, luar biasa ya Tuhan, dalam nama Yesus ya Tuhan. Banyak orang akan mengaku ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bagi bangsa kami ya Tuhan, untuk Bapak Prabowo ya Tuhan dan Bapak Gibran ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pengurapan yang daripada-Mu turun atasnya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada yang rencana-Mu yang gagal ya Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang sia-sia ya Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang salah atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami mulai dari yang tertinggi sampai terendah ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh banyak ya Tuhan dibukakan ya Tuhan hal-hal korupsi ya Tuhan yang boleh disingkapkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, biar ya Tuhan terus Engkau buat bangsa kami lebih lagi ya Tuhan, semakin hari ya Tuhan semakin maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan pemimpin kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk masyarakat-masyarakat yang ada ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang lihat ya Tuhan setiap warga-warga bangsa Indonesia ya Tuhan yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah Kau kasih hati-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh jangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah kami boleh ya Tuhan memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah kami boleh selesaikan amanat agung-Mu di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memberkati bangsa kami ya Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita tinggi-tinggi lebih lagi ya. Yuk kita berkati bangsa kita. Diberkatilah bangsa ini, diberkatilah perairannya, diberkatilah daratannya, diberkatilah udaranya. Biarlah segala sesuatunya baik adanya dan mendatangkan kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin rohani kami ya Tuhan, gembala sidang kami ya Tuhan, untuk Opa Niko ya Tuhan, dimanapun dia berada saat ini ya Tuhan, dimanapun dia melayani saat ini ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, curahan kuasa-Mu mengalir ya Tuhan secara luar biasa ya Tuhan atas Opa Niko ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Opa Niko ke dalam tangan-Mu beserta dengan Oma Hermin, beserta dengan wakil-wakil ya Tuhan. Kami serahkan pemimpin rohani kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Bapa rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga bawa ya Tuhan untuk
Karayon kami ya Tuhan, Bapak Budianto Totong ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Pak Totong ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dimanapun dia berada saat ini ya Tuhan, mari ya Tuhan kuasa-Mu menaungi hidupnya ya Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kesehatan yang sempurna boleh ada atas Pak Totong ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini juga untuk gembala kami di tempat ini ya Tuhan, untuk Om Yani ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu juga turun atas Om Yani ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan otoritas seorang gembala turun atasnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan, dari gembala sidang kami ya Tuhan, sampai gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan yang mengambil bagian pada pagi siang hari ini ya Tuhan, baik WL singer, pemain musik ataupun pemandu multimedia ya Tuhan, ataupun pelayan sekecil apapun ya Tuhan. Mari ya Tuhan, ajar kami untuk beri yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan hal hebat apapun yang kami lakukan bukan kami yang nampak, melainkan Engkau yang nampak ya Tuhan. Engkau yang disenangkan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ya Tuhan jemaat-jemaat-Mu juga ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Setiap mereka ya Tuhan yang datang saat ini ya Tuhan, secara onsite ya Tuhan, maupun mereka yang menyaksikan secara online nanti ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami lebih lagi ya Tuhan Yesus. Biarlah kami datang ke tempat ini ya Tuhan dengan hati yang hancur akan Engkau ya Tuhan, haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan sepulangnya kami dari tempat ini ya Tuhan, kami diubahkan ya Tuhan. Roh-Mu memenuhi hidup kami ya Tuhan, Roh-Mu menuntun hidup kami selama seminggu ke depan ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk Pak Suwardi ya Tuhan, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biar pengurapan-Mu juga turun atasnya ya Tuhan, biarlah hikmat pewahyuan turun atasnya ya Tuhan. Biar apapun yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Semuanya itu adalah perkataan yang keluar daripada-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Pak Suwardi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan sebentar juga kami akan dengarkan kebenaran firman ya Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, yang mau duduk diam dengar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa syafaat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Kasih dulu salam hangat lagi ke teman saudara seiman kita, katakan Engkau luar biasa. Haleluya. Tetap semangat. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi
saudara semua, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu Mazmur 91 multimedia. Dan Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pakar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyat, terhadap malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Engkau hanya melihatnya saja dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita akan deklarasikan lagi visi Rayon 1H. Visi Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, dan inovatif, rela berkorban. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan kami persilahkan. Pada saat kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman, mendengarkan pengumuman untuk sepakan. Shalom saudara, mari kita saksikan GB Home News Update selengkapnya. Saya mengundang jemaat sekalian untuk dapat hadir kembali pada ibadah raya minggu depan. Ibadah pertama pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Johnny S. Willy. Dan ibadah raya kedua pada pukul 5:15 sore. Bagi saudara yang memiliki anak, mari ajak ke dalam ibadah Sunday School yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Bagi saudara yang belum memiliki komunitas dan rindu diberkati Tuhan luar biasa, mari bergabung bersama kami untuk bersekutu dan bertumbuh dalam Family Cell GBI Home. Waktu dan tempat ibadahku dapat dilihat pada informasi berikut ini. Ibadah WBI akan diadakan pada tanggal 30 April 2025 bertempatkan di Taman Tekno. Ibadah akan dimulai pada pukul 4 sore dan bagi jemaat yang ingin berangkat dari gereja diharapkan untuk kumpul di gereja pada pukul 3 sore. Demikian GB Home News Update minggu ini. Sampai berjumpa di minggu depan dan God bless you. Besok akan ada doa keliling dari tim pendoa ya. Akan dimulai jam 4 sore bagi pelayan yang atau jemaat yang akan mengikuti bisa menghubungi Kak Astum. Demikian.
Terus untuk pembicara minggu depan akan diinfokan lebih lagi. Nanti akan diumumkan di grup WA grup untuk pembicara. Karena Pak ini akan melayani kita di minggu kedua pada saat perjamuan kudus. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyiapkan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagi hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi penyertaan-Mu Tuhan dengan sambil berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu
Mari sembah Dia saudara, sembah Dia. Ya Rabaya 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 Engkau ajaib ya Tuhan, Engkau mulia. Syukur kami bagimu Tuhan, ya hormat bagimu Yesus. Haleluya. Rabaya. Inilah syukur kami bagi Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang mengerti setiap hal yang kami alami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Engkau pimpin kami Tuhan sampai di minggu terakhir di bulan April ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah menerima setiap pujian penyembahan dari umat-Mu ya Abah. Saatnya Tuhan Kau saat ini berbicara Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami ya Abah. Berkati pemberitaan firman-Mu Tuhan, karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh mengubahkan setiap kami, firman-Mu yang berkuasa Tuhan untuk menciptakan segala sesuatunya Tuhan. Dan oleh karena firman-Mu Tuhan, maka hari ini kami dapat berdiri Tuhan untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bersabdalah bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara. Terima kasih Pak Yani dan seluruh tim pengembala yang ada. Bapak Ibu, tentu belum terlambat kalau saya ucapkan selamat Paskah ya. Minggu lalu kita sudah merayakan hari kebangkitan Kristus saudara. Kita percaya kebangkitan Kristus itu adalah segala-galanya bagi kehidupan kita. Amin saudara. Karena Dia bangkit maka kita ada hari ini. Karena Dia bangkit maka kita beribadah, kita memuji, kita menyembah Tuhan dan kita bersyukur. Amin saudara. Nah pada kesempatan kali ini saya akan sharingkan dengan Bapak Ibu sekalian dengan satu topik. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema saudara, maka tema khotbah pada minggu ini adalah sama tapi beda. Ya, kondisi keadaan kita alami semua boleh sama. Semua hari ini mengalami situasi yang sama. Apakah saudara hari-hari ini juga mengalami hal-hal yang seperti dunia alami? Kondisi ekonomi makin susah, kondisi keamanan makin mengkhawatirkan, kondisi politik juga kita nggak menentu. Ya, seolah-olah semua mengalami hal yang sama. Tapi ada yang berbeda saudara. Nah nanti Bapak Ibu sampai di rumah pulang baca Bilangan pasal 13 dan pasal 14 ya. Saya akan banyak berbicara dari dua pasal ini saudara. Mari kita akan mulai dulu saudara. Bilangan 13 itu dimulai dulu dengan Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai. Atau Musa mulai mendengarkan setiap input daripada orang-orang Israel pada saat itu, para pemimpin untuk mengirim pengintai ke tanah Kanaan. Karena sebelumnya orang Israel itu dibawa oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, di bawah pimpinan Musa. Jadi mereka itu sudah diperbudak ya, lama sekali saudara. Kemudian mereka harus keluar dan mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Tapi sebelum bawa ke tanah Kanaan, jadi mereka mulai mengusulkan, kirim pengintai dulu dong. Kan kita nggak tahu tempat yang akan mereka jalani, tempat yang akan mereka masukin, kondisi yang akan mereka hadapi itu mereka nggak tahu gitu loh. Nah singkat cerita Musa mulai mengirim 12 pengintai. Nanti kita bisa baca di Bilangan 13 ayat 3 sampai 15 ya. Di layar bisa ditayangkan di slide berikutnya. Nah di saat itu setiap suku mengirim satu nama ya. Saya tidak bacakan saudara. Nah di sana saya ada tandain 2 nama dengan huruf warna merah saudara. Ada Hosea atau yang disebut dengan Yosua dan Kaleb saudara. Ya, ada 2 tokoh dari 2 suku, yaitu suku Efraim dan suku Yehuda.
dua orang ini itu mempunyai tanggapan yang lebih berbeda dengan 10 yang lainnya, saudara. Singkat cerita, mereka disuruh pergi, saudara. Di slide berikutnya saya akan bacakan dari ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pergunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Jadi disuruh amatin, saudara, ya. Lihat apakah itu kuat atau lemah, dibilang apakah itu kota orangnya sedikit atau banyak, keadaannya baik atau buruk, kotanya itu berkubu, ya berkubu itu artinya tertutup, saudara, atau terbuka. Dan lihat kira-kira orangnya gemuk-gemuk, hasil buminya gemuk-gemuk atau kurus. Kalau bahasa kita itu hasilnya melimpah atau hasilnya paceklik, ya, kering gitu loh. Nah, dari sini kita mulai perhatikan, saudara. Jadi 12 pengintai ini disuruh pergi untuk melihat-lihat keadaan tanah Kanaan, ya. Apa yang terjadi? Di ayat yang berikutnya, ayat 21 dari Bilangan 13, mereka pergi dari situ lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiham, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesin. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdua mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Perhatikan, jadi waktu mereka pergi ke sana, mereka lihat, oh benar, ada keturunan Enak. Keturunan Enak itu adalah raksasa, tinggi. Ya, bahkan dikatakan hasil buminya atau hasil alamnya itu dia ambil buah anggur itu sampai mesti digandar. Di slide saya kasih tulis, Bapak Ibu pernah beli buah anggur? Pernah? Saya tanya, waktu beli buah anggur sampai perlu digandar gak? Berdua lagi? Rasanya enggak ya, pegang satu tangan itu cukup kan? Tapi hasil bumi ini mengatakan perlu sampai digandar. Itu artinya penulis daripada kitab Bilangan ini memberikan kita satu gambar betapa luar biasanya hasil buminya. Berarti suatu negeri yang Tuhan janjikan akan berlimpah susu dan madunya ada sesuatu janji yang pasti. Ya, oke, kita lanjut lagi ayat berikutnya, ada ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, jadi setelah 40 hari mereka mengintai, mereka pulang. Dikatakan mereka langsung menemui Musa. Kemudian mereka mulai menyampaikan, ya, di ayat yang ke-27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pergunungan, orang Kanaan dan sepanjang laut, dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi 12 pengintai ini kasih tahu, memang benar. 12 pengintai melihat keadaan yang sama. Sama-sama menghadapi keturunan Enak, sama-sama menghadapi kota yang berkubu. Pada zaman itu setiap kota yang berkubu itu disebut kota yang kuat. Kenapa? Karena pada zaman itu tuh setiap kerajaan itu pasti harus ada membentengi area kekuasaannya. Kalau tidak ada pagar, maka dianggap kota tersebut atau kerajaan tersebut tidak ada pertahanannya, tidak ada keamanannya. Itu bukan hanya bisa diserang oleh kerajaan yang lainnya, tapi juga bisa diserang oleh binatang buas lainnya. Maka kenapa Musa bilang pergi lihat kotanya berkubu atau terbuka. Kalau terbuka itu gampang sekali diserang, tapi ini kotanya dikatakan berkubu, berarti kota-kota yang sudah makmur, kota-kota yang sudah established, yang sudah punya keamanan yang baik gitu loh. Nah, kita lihat kondisinya sama, tapi kita lihat bagaimana responnya antara 2 orang pengintai dengan 10 pengintai yang lainnya. Di slide berikutnya saya tulis di ayat ke-30, Yosua dan Kaleb berkata demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dikatakan walaupun dia ada keturunan raksasa, ada keturunan orang Enak, kotanya berkubu, ada prajuritnya, ada pasukannya, tapi kita akan mendudukinya. Itu kata Yosua dan
Kaleb. Kita lihat yang 10 orangnya berkata apa? Di ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. 12 pengintai ini menghadapi kondisi yang sama, tapi yang 2 bisa melihat hal yang berbeda, 10 melihat hal yang berbeda juga. Mari kita lihat di sini. Hari ini kita termasuk golongan yang mana, saudara? Semua orang mengalami, saudara. Hari ini lagi susah masalah keuangan, semua mengalami. Bukan cuma negara aja yang alami, saudara. Perusahaan-perusahaan kalau kita tanya juga lagi sulit, saudara. Belum lagi perang dagang antara China sama Amerika, saudara. Itu membuat ekonomi semakin tidak menentu. Harga barang-barang sekarang semakin naik ya. Kemarin saya dengar di berita, saudara, buah kelapa yang harganya biasa satu cuma 8.000 sampai 12.000, tiba-tiba dijual 25.000, saudara. Kelapa. Semua naik harga barangnya. Hari ini kalau Bapak Ibu pegang uang 500.000, bisa beli apa, saudara? Rasanya gak bisa banyak yang dibeli ya. Betul? Punya uang 10.000 mau beli makanan susah, saudara. Cari makanan yang paling murah di mana sih? 10.000 gak dapat, saudara. Beli di warteg minimal 12.000, saudara. Gitu? Jadi seolah susah. Semua ngalami, saudara. Apakah Tuhan bilang, oh karena kamu anak Tuhan, karena kamu orang Kristen, rajin ibadah, rajin doa, kamu baik, ya udahlah, yang lain boleh ngalami, kamu nggak ngalami. Apakah demikian? Tidak, saudara. Semua ngalami sama. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana cara kita menerima, cara kita melihat, cara kita mensikapi apa yang terjadi, itu yang akan membuat sebuah perbedaan, saudara. Di slide berikutnya saya tulis begini, ya. Keadaan bangsa Kanaan itu adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi. Kita nggak bisa pungkiri, saudara. Hari ini siapa yang bisa mengatakan Indonesia baik-baik saja? Nggak ada, saudara. Semua suka mengatakan demikian. Memang ada beberapa orang bilang baik-baik saja. Itu sah-sah saja, saudara. Mungkin dia seperti Kaleb dan Yosua. Memang kondisinya tidak baik, tapi dia bisa melihat jauh ke depan bahwa ini akan menjadi baik, saudara. Dan saya juga berdoa, mendorong, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di negeri ini, saudara, kita juga jangan ikut-ikutan untuk mengatakan hal-hal yang buruk tentang bangsa ini. Tapi mari kita katakan hal yang baik, saudara. Kenapa? Supaya apa yang kita katakan itu boleh terjadi. Nah, 10 orang itu melihat kenyataannya, kemudian dia bandingkan dengan dirinya. Maka dia bilang, keturunan raksasa, wah kita pendek, bukan cuma burung kecil, saudara, seperti belalang. Bayangkan, saudara, manusia sama belalang itu bedanya berapa jauh, saudara? Kan jauh banget. Kalau dibilang kayak kambing masih mending, saudara. Masih lebih besar kan gitu loh. Ini belalang. Jadi penulis daripada kitab bilang ini sedang menjelaskan bagaimana 10 orang ini mendiskreditkan dirinya sendiri. Mengecilkan dirinya sendiri. Seperti tadi ya, tandan anggur yang mesti digandar 2 orang. Menggambarkan betapa besarnya hasil bumian. Nah ini juga sama, betapa 10 orang mengecilkan dirinya. Bahkan dia bilang, bukan cuma kami, tapi mereka pun melihat kami seperti demikian. Artinya apa? Dia mulai mendramatisir bahwa orang-orang yang tinggal di Kanaan itu melihat orang Israel itu nggak ada apa-apanya. Cuman sekecil, ibaratkan manusia dengan belalang. Jauh banget selisihnya, saudara. Apa yang terjadi? Karena demikian maka mereka timbul rasa takut, saudara. Ketakutan membuat kita menjadi mengalami kekalahan, saudara. Tapi yang 2 orang ini bilang apa? Oh jangan takut, Tuhan pasti bawa kita masuk. Jadi Yosua dan Kaleb melihat kondisi Kanaan, tapi dia bilang Tuhan kan janji kita akan masuk. Walaupun ada raksasa, walaupun ada keturunan enak, walaupun kita harus melewati hal yang sulit, kita sama-sama mengalami masalah yang susah. Apa yang terjadi di negeri ini semua kita juga ikut mengalami, saudara. Tapi dia bilang ada janji Tuhan yang akan membawa kita keluar. Ada janji Tuhan yang memberikan kita kemenangan.
Karena demikian, makanya Yosua dan Kaleb mendapatkannya itu, saudara. Nah, hari ini tergantung kita mau lihat gimana ya. Di slide berikutnya saya tulis begini, melihat situasi dengan ketakutan menghasilkan kekalahan. Dengan kata lain, kalau orang takut, saudara, itu kalah sebelum berperang. Ya, Bapak Ibu pernah menjadi tawar hati? Tawar hati kan gak punya kekuatan ya. Amsal bilang, barang siapa yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Orang kalau tawar hati kadang-kadang itu jalan aja gak kuat, saudara. Tetapi kalau kita melihat situasi dengan iman, saudara, akan menghasilkan kemenangan. Apa itu iman? Ibrani berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, saudara. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Sudah lihat belum? Belum, tapi kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena ada janji Tuhan. Karena ada sabdanya Tuhan, ada firman Tuhan. Kita gak bisa bilang, oh karena dia yang ngomong, si A, si B yang ngomong, kita percaya. Itu bahaya, saudara. Manusia ngomong hari ini A, besok jadi B. Tapi kalau Tuhan ngomong A, maka besok juga tetap A. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Nah, Yosua bisa melihat ke depan. Apa yang sebelumnya atau apa yang belum terjadi jauh ke depan, saudara. Nah, saya akan kasih satu perbandingan, saudara. Silakan next berikutnya. Bapak Ibu perhatikan ini. Bilangan 14 ayat 6 dan 9. Lihat apa yang Yosua katakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat ke-9, perhatikan. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perhatikan, Yosua bilang yang melindungi mereka sudah pergi. Kita tuh jangan takut, kita harus berani. Dan kita lihat, sementara yang 10 tadi ketakutan. Nah, kita lihat kondisi orang Kanaan apa waktu mereka melihat bangsa Israel. Di Yosua pasal 2, saudara. Perhatikan, ayat 8 dan 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan ini. Tetapi, jadi gini, setelah kejadian itu, akhirnya Tuhan murka. Ya. Kemudian singkat cerita, Yosua dan Kaleb akhirnya sampailah di tepi sungai Yordan. Mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka nyebrang, kemudian mereka akan menyerang kota Yeriko. Sebelum menyerang kota Yeriko, Yosua mengirim 2 orang pengintai. Pergilah 2 orang pengintai ini, kemudian singkat cerita 2 pengintai ini mau ditangkap sama kerajaan Yeriko karena mau dibunuh. Maka 2 pengintai ini lari ngumpet di rumah satu perempuan yang bernama Rahab, saudara. Terus terjadi percakapan dengan perempuan Rahab ini. Nah, kita akan lihat percakapannya di ayat 8 dan 11 ini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Mari Bapak Ibu perhatikan. 10 orang pengintai ini takut kepada bangsa Kanaan. Sementara di waktu yang sama, bangsa Kanaan melihat orang Israel menyeberangi laut Tebrau di bawah pimpinan Musa, mereka menjadi tawar hati. Hilanglah kekuatan kami untuk melawan kamu, kata dia. Jadi sekarang kita perhatikan, Yosua bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh 10 orang tadi. Tadi lihat, hadapi situasi dengan iman, sesuatu yang tidak kita
lihat, tapi kita percaya itu pasti kita akan alami. Nah perhatikan gak, kenapa yang 10 orang ini tidak bisa melihat apa yang Yosua lihat? Karena mereka tidak pegang firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau mau melihat sesuatu dengan kacamata iman, maka saudara harus memiliki firman. Kalau engkau nggak punya firman, dasarnya apa? Saya ambil sederhana, misalnya tempat ini saudara. Kenapa saudara yakin bisa beribadah di tempat ini? Kenapa saudara yakin bahwa ruko ini bisa saudara pakai? Karena ada dasarnya kan? Apa dasarnya? Ada surat perjanjiannya. Bahwa ruko ini dipakai sampai kapan? Saya nggak tahu sampai kapan nih Pak Yani. Ya, ada waktunya kan? Selama kurun waktu itu kan berarti kita punya hak. Karena kita punya dasar perjanjiannya. Demikian juga Tuhan dengan kita saudara. Namanya Alkitab, ada 2 versi perjanjian. Perjanjian lama dan kenapa disebut perjanjian saudara? Itu karena Tuhan mengikatkan dirinya dengan saudara dan saya lewat sebuah perjanjian. Loh kalau kita pikir manusia itu siapa sih? Lah kok ya Tuhan mau-maunya ngikatin janji? Kalau hari ini saudara jadi Tuhan, mau gak sih ikat janji sama manusia? Ngomong bahasa singkatnya begini deh. Semua dunia ini punya saudara. Suka-suka saudara mau ngapain? Terus tiba-tiba ada orang datang, gue mau numpang dong, boleh gak di rumahmu? Ya udah bikin perjanjian. Rumah saudara yang punya, saudara bikin perjanjian. Kamu boleh tinggal di sini menikmati semua fasilitasnya. Kalau saya tidak menyediakannya, saya kena denda. Kira-kira masuk akal gak saudara? Lah kan saya punya rumah, lah kok saya yang kena denda? Yang ada juga kamu tinggal sini, kamu mesti bayar saya dong. Lah ini kok dibalik saudara? Tapi Tuhan mau loh. Tuhan lakukan itu. Itu perjanjian Tuhan dengan kita. Nah Yosua bisa melihat itu. Kalau Tuhan berkenan, kita akan masuk. Karena yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Hari ini masih saya ajak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yuk, kita gak bisa berubah situasi saudara. Keadaan ini kita gak bisa rubah. Kita gak punya kuasa untuk merubah itu. Tuhan berkuasa gak mengubahnya. Ya Tuhan berkuasa, tapi Tuhan tidak mengubahnya. Kenapa Tuhan tidak mengubahnya? Karena justru situasi, keadaan yang hari ini kita hadapi, itu akan memurnikan kehidupan kita. Akan memurnikan siapa kita saudara. Kenapa Tuhan? Bagi Tuhan gampang gak membuat orang Israel, buat orang Israel tiba-tiba masuk ke tanah Kanaan dan orang Kanaan semua tiba-tiba hilang saudara. Gampang kan? Ngapain susah payah? Dia bikin aja bencana alam saudara. Terjadi gunung meletus, terjadi gempa bumi, terjadi banjir bandang. Dalam sekejap mata, habis semua. Tinggal orang Israel masuk kan tenang. Tapi kenapa Tuhan gak lakukan? Kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di padang gurun menuju ke tanah Kanaan, Tuhan bilang apa? Aku tidak akan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Tapi justru dengan bangsa itu aku akan melatih engkau berperang. Aku akan melatih engkau untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Dari latihan-latihan itulah membuat bangsa Israel menjadi kuat. Masalah yang terjadi dalam kehidupan kita memang Tuhan tidak akan ambil. Tuhan tidak akan hilangkan. Tapi Tuhan tetap ada. Tapi Tuhan memberikan kita sebuah janji. Dia akan memberikan kita penyertaannya. Masih ingat kitab Korintus, waktu Paulus menulis surat kepada Korintus, dia bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Pada saat kau dicobai, Allah itu setia. Ada 2 janji yang dia berikan. Dia akan memberikan kau jalan keluar. Kalau dia tidak memberikan kau jalan keluar, dia akan memberikan kau kekuatan. Sehingga kau mampu melewatinya. Lu kan sama dong. Saudara mau pilih yang mana? Jalan keluar atau kekuatan untuk melewatinya? Biasanya orang maunya jalan keluar langsung ya. Tapi saya akan kasih tahu, kalau engkau dikasih jalan keluar langsung, engkau tidak punya kesaksian menarik bersama dengan Tuhan. Makanya Daud ngomong begini, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Tongkatmu dan gadamu itu menyertai aku. Waktu kita melewati setiap situasi itu, disitulah kita punya kesaksian yang indah. Kita bisa cerita, kita bisa ngomong sama yang lain, wih dahsyat loh. Contoh misal hari ini, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu pergi melaut gitu loh. Tapi gelombangnya tuh 5 meter. Waduh ngeri banget kan.
Doa, Tuhan aku mau nyebrang. Tiba-tiba Tuhan bilang, dalam sekejap lautnya tenang. Oh, Saul lewat. Waduh, Saul berseru, dahsyat lu. Memang saya doa, lautnya langsung tenang. Tapi versi yang kedua terbalik. Setelah berdoa berjam-jam, lautnya nggak tenang. Tapi Tuhan bilang, lewat aja, aku akan bawa engkau melewatinya. Terus saudara ikutlah naik perahu atau naik kapal. Diombang-ambingkan ombak. Wah, naik turun, lewat saudara. Sampai ke seberang. Wow. Lihat baju nggak basah. Lihat kapal udah basah semua kesiram air. Saya mau tanya, kesaksian pertama yang kedua mana yang lebih dahsyat? Mana yang membuat saudara lebih, memang benar ya ikut Tuhan tuh beda ya. Dari sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau hari ini ada yang berdoa, Tuhan jauhkan hidupku dari masalah. Yuk pagi ini berubah doanya saudara. Bilang Tuhan berikan aku kekuatan. Aku mau melewati ini semua bersama Engkau. Ya, jadi yang pertama saudara, jangan lari daripada situasi yang ada, tapi hadapilah dengan iman. Hadapi dengan iman. Bangsa Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun sebuah gambaran tidak ada jalan saudara. Padang gurun itu kita tidak tahu saudara, hadap barat kemana, timur kemana, utara kemana, itu nggak tahu saudara. Karena sepanjang mata kita memandang itu semua gurun pasir. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke sana, sekali-sekali boleh lihat saudara di tanah padang gurun itu seperti apa saudara. Tempat berteduh aja nggak ada saudara, panasnya luar biasa. Tapi mereka dituntun oleh Tuhan saudara. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah setelah 10 orang yang menyampaikan kabar busuk kepada orang-orang Israel, maka singkat cerita orang Israel ini mulai marah saudara. Ya, kita lihat apa yang mereka responkan di Bilangan 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Perkataan 10 orang ini membuat seluruh bangsa Israel itu menjadi tawar hati. Mereka sampai bilang begini, waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir saudara, mereka bersorak-sorak luar biasa. Tuhan janji kamu akan keluar dari tanah Mesir. Kamu bukan cuma keluar, tapi kamu akan merampasi harta Mesir. Alkitab mencatat pada malam itu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka orang-orang Mesir itu bermurah hati memberikan mereka emas, baju, kain. Waduh, mereka pulang, kekayaan Mesir itu dibawa keluar saudara. Wow, saya percaya kalau kita ada di situ saudara, kita senangnya luar biasa saudara. Pasti kita bilang, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Tapi begitu dengar 10 orang ini ngomong, langsung dia bilang, lebih baik saya kembali ke Mesir. Bapak Ibu bisa lihat betapa 10 orang ini membuat bangsa Israel ini menjadi tawar hati. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tuhan murka saudara. Di Bilangan 14 ayat 36 dan 37. Adapun orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tula di hadapan Tuhan. Dahsyat ya. Gak tanggung-tanggung Tuhan langsung matiin saudara. Di sini saya tulis kena tula. Akibat membuat orang lain bersungut-sungut. Jadi 10 pengintai ditulai Tuhan dan mati saudara. Hari ini hati-hati dengan perkataan kita saudara. Mungkin situasi yang kita hadapi sama. Kadang-kadang ada orang-orang, teman-teman, keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita datang cerita gitu loh. Yuk kira-kira perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Udahlah bro, gak usah ditanggapin lah. Atau sebaliknya, semangat, percaya dong. Tuhan udah bilang tahun ini tahun penuaian. Tahun penuaian tuh bahasanya mungkin agak resmi saudara. Bahasa sehari-hari kita penuaian tuh panen saudara. Panen. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau panen itu kondisinya lebih tegang atau lebih santai? Bayangkan ya hari ini saudara sebagai petani nih. Anggaplah sawah deh saudara, tiap hari ke sawah. Terus tiba-tiba dikasih tahu minggu depan panen. Kira-kira
kondisi yang saudara hadapi itu lebih ringan atau lebih berat? Pada saat kita mau pergi panen, kita harus kerjanya lebih giat atau lebih santai? Berangkatnya lebih pagi? Kenapa lebih pagi? Karena panen. Bisa nggak panen sendirian? Kalau kita jagain sawah bisa sendirian. Tapi kalau panen, kalau saya tanya nih para petani di kampung-kampung, kalau mau panen itu tetangganya semua diajakin saudara. Besok rame-rame ke sawah dong, kenapa mau panen? Keluarga-keluarga dia bisa bila perlu dipanggil-panggilin saudara. Kalau gak ada yang mau diajak saudara, dia rela keluar duit bayar orang untuk bantu dia untuk panen. Itu bicara panen. Nah hari ini saudara mau penuaian, saudara siapin apa? Santai-santai aja dah. Waktu hari ini saudara merasa keadaan saudara lebih menekan, saya mau kasih tahu, itulah kondisi kita menghadapi panen. Doanya makin kencang nggak kalau kita panen? Makin kencang. Kalau kita ke sawah setiap hari, hujan santai aja, ya hujan hari ini ya udah besok, betul? Tapi kalau coba mau panen, kita doanya apa? Tuhan jangan hujan dong. Saya udah keluarin, udah kumpulin orang, udah kumpulin alat, udah bayar ini, udah pesen makanan nanti buat makan di sawah. Jangan hujan Tuhan. Doanya tambah kenceng saudara. Hari ini doa kita tambah kenceng enggak? Kalau enggak, berarti padannya masih jauh saudara. Keadaanmu, kayaknya lebih enteng sih dari yang sebelumnya. Itu berarti padannya masih jauh. Makin dekat ke hari panen, suasana kita makin menegangkan saudara. Ada banyak yang muncul dalam pikiran kita, panennya berhasil apa enggak, nanti harinya hujan apa enggak, ada yang orang bantuin atau enggak, nanti panennya saya mau dikemanain, terus panennya buat apa, itu semua akan kita pikirin saudara. Maka kondisi menjadi lebih menekan, makanya hati-hati dengan perkataan kita. Di dalam Matius 18 ayat 6 di slide berikut. Tapi barang siapa yang menyesatkan salah satu anak, perhatikan ini. Tadi kan 10 orang ini membuat seluruh bangsa Israel bersungut-sungut, tawar hati, dan mereka akhirnya harusnya pergi ke Kanaan, mereka berencana pulang kembali ke Mesir, kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Perhatikan, di sini saya tulis lebih baik kehilangan segalanya daripada membuat satu jiwa tersesat dari jalan Tuhan. Hati-hati buat kita yang hari ini lewat perkataan kita, lewat tindakan kita menyebabkan orang lain tersandung dan keluar dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Lebih baik batu kilangan diikat di lehernya dan dicemplungin ke laut. Tanpa diikat ada dicemplungin ke laut aja kita gak selamat saudara. Apalagi diikat batu kilangan. Bapak Ibu pernah lihat batu kilangan? Coba bisa mundur slide-nya satu. Tadi di slide sebelumnya saya kasih gambarnya batu kilangan. Coba lihat batu kilangan itu. Kira-kira sebesar itu saudara. Batu kilangan tuh beratnya ratusan kilo saudara. Diikatnya di leher kita, dicemplungin ke laut. Perenang yang paling jago sekalipun tidak bisa saudara, masih tenggelam saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Di dalam Amsal di slide berikutnya lanjutkan, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan membawakan buahnya. Perkataan kita bisa memberikan kehidupan, juga bisa memberikan kematian saudara. Jadi sebelum berbicara, pikirkan dulu saudara. Ya. Saya dapat satu quote yang menarik dari satu gambar, ini saya ambil dari internet saudara, di googling saudara, bisa ditampilkan slide berikutnya. Kita baca ini mungkin kita ketawa saudara, tapi ini benar. Dia bilang gini, mulut dijaga, jangan sampai kalah sama pantat deh. Pantatmu kalau mau kentut mikir dulu, ada yang dengerin apa enggak. Masa mulut mau ngomong enggak pikir dulu. Saya tanya benar enggak? Lu mau buang angin aja saudara mikir kan? Ada yang denger gak? Bila perlu, ya udah pas WL bilang mari teriak haleluya, semua teriak haleluya dia baru kentut. Walaupun gak kedengeran tapi baunya kerasa saudara. Nah sekarang mulut kita saudara, saya mau tanya, waktu kita bicara, waktu kita ngomong, kita mikir gak? Jaga perkataanmu saudara. Kita lagi ada di dekade tahun P saudara, tahun mulut. Hati-hati dengan mulutmu.
Mulut itu bisa membawa kau kepada kehidupan atau kepada kematian. Matius 12 ayat 36 ya, slide berikutnya. Dikatakan setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita akan dibenarkan atau kita akan dihukum. Itu tergantung bagaimana perkataan kita, saudara. Nah, kita lihat tadi yang 10 orang langsung mati, saudara. Bagaimana dengan 2 orang tadi? Di Bilangan 14 ayat 30, Tuhan ngomong kepada 2 orang tadi, Yosua dan Kaleb, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi harusnya seluruh Israel masuk ke Kanaan, tapi karena perkataannya menjatuhkan orang lain, maka yang 10 itu mati, yang ikut bersungut-sungut juga gak boleh masuk, karena Tuhan bilang tidak boleh ada yang masuk, kecuali Kaleb dan Yefune, tentu dengan keluarga mereka, saudara. 2 orang ini berhasil masuk ke tanah perjanjian, berhasil masuk ke kehidupan yang lebih baik, berhasil melewati situasi yang sulit dan masuk kepada kondisi atau keadaan di mana yang Tuhan janjikan, menerima apa yang Tuhan janjikan. Dan hari ini kita tinggal pilih, kita mau terima janji Tuhan gak? Perhatikan mulut kita, saudara. Jadi yang pertama tadi, jangan lari tetapi hadapi situasi dengan iman. Yang kedua, perkatakan yang benar dan membangun. Perkataan sia-sia itu hilangin, saudara. Selain membuat kita mati, itu juga membuat orang tersesat. Ingat, membuat salah satu orang tersesat dari jalan Tuhan, Tuhan bilang lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan dicemplungkan ke laut. Artinya apa? Lebih baik kamu gak pernah ada, daripada kamu ada orang lain tersesat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, setelah Tuhan murka, maka Tuhan bilang sama Musa. Saya singkatin aja, tadi Bapak Ibu boleh baca di Bilangan 14 ya, mulai dari ayat 11 sampai ayat ke-19. Akhirnya Tuhan ngomong begini sama Musa, Musa, semua ini akan aku bunuh, tapi dengan kamu aku akan bikin perjanjian, biar dari keturunanmu saja yang masuk ke tanah Kanaan. Terus Musa bilang apa? Tuhan, jangan lakukan itu. Ya, di slide berikutnya kita lompat di ayat yang ke-16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa, ya, dikatakan begini. Musa ngomong sama Tuhan begini, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu menjadi nyata kebesarannya seperti yang difirmankannya. Ya, di ayat yang ke-19, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Jadi Tuhan diingatkan oleh Musa, Tuhan, ini kamu yang janji loh. Orang Israel tadi diam-diam di Mesir, disisang, dianiaya, mereka gak pernah minta loh pindah ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan yang berinisiatif keluar dari situ. Aku akan bawa kamu ke tanah Kanaan. Aku akan pimpin kamu. Nah, sekarang kalau Tuhan bunuh mereka di sini, ya, di slide berikutnya dibilang, apa kata dunia nanti? Karena Tuhan gak sanggup, maka Tuhan membunuh mereka. Saya kasih sedikit analogi lebih gampang deh. Misalnya hari ini Pak Yani, boleh Pak Ya minta contoh ya. Pak Yani tiba-tiba dapat bonus, saudara. Bonusnya gak banyak sih, saudara. Dapat 100 M. Wow. Gak ada yang amin nih. Gitu. Terus tiba-tiba Pak Yani bilang gini, karena di sini jemaat Tuhan semua setia, saudara. Anggaplah ini ada 100 orang, saudara. Maka setiap orang dapat 1 M. Amin. Terus karena tadi ditanya gak ada yang teriak, gak ada yang bilang amin, jadi Pak Yani berubah pikiran. Yang ngomong amin tadi cuma 10 orang. Yang 90-nya diem saja. Terus Pak Yani bilang, udah yang 90 gak dapat. Yang 100 M tadi harusnya bagi 100 orang, sekarang yang 100 M bagi 10 orang saja. Masing-masing jadi dapat 10 M. Saya mau tanya, kalau saudara jadi yang 10 orang tadi, saudara bersyukur gak? Saudara terima gak? Halo? Bagaimana sebelah sini, saudara terima gak? Atau saudara bilang gini, Tuhan gak adil Tuhan. Kita bangun gereja ini, kita sama-sama beribadah, kita sama-sama melayani tempat ini, kita bangun keluarga ini bersama-sama 100 orang. Kenapa cuma 10 yang terima, yang 90 enggak?
Kalau yang 90 nggak terima, maka yang 10 kami juga tidak terima. Lebih baik nggak ada 100M daripada kita nggak dapat gitu. Itu Musa, saudara. Musa bilang gini, ampuni mereka Tuhan. Kalau engkau nggak ampuni mereka, apa nanti orang bilang? Engkau nggak punya kuasa. Musa memikirkan reputasi Tuhan, saudara. Sekarang kita tanya Bapak Ibu sekalian, waktu kita melakukan segala sesuatu, kita pernah mikirin nggak reputasi Tuhan? Mungkin hari ini engkau berusaha, engkau melakukan kecurangan, engkau bekerja, engkau korupsi, atau curi waktu, engkau sekolah, studi, engkau nyontek, engkau plagiat, mencontek orang punya karya, terus engkau ambil itu menjadi karyamu. Ya memang berhasil sih, sukses. Tapi kau pernah mikir gak apa yang kau lakukan itu akan mencemarkan nama Tuhan? Atau kau bilang, peduli amat, yang penting gua untung. Seperti 10 orang tadi. Ya gak apa-apa, 90 salah dia dong. Lebih baik dia gak ada, jadi bagian gua lebih besar. Daripada dia ada, bagian jadi lebih kecil. Nah hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kau mau melihat perbedaan dalam hidupmu dengan situasi yang sama, pikirkan reputasi Tuhan. Jangan cuma pikirkan reputasi dirimu. Seringkali kita sebagai manusia, kita lebih cenderung takut kita sendiri. Nanti gimana kata orang tentang saya? Nanti gimana? Waduh, gengsi saya jatuh dong. Waduh, penampilan saya jadi gak baik dong. Tapi hari ini kita mulai mikir, kalau saya berkata A, kira-kira apa kata orang tentang Tuhan? Kalau saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya lakukan demikian, kira-kira apa kata orang tentang Tuhan? Sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu, tanya Tuhan dulu, pikirkan dulu. Berikutnya saudara, saya simpulkan dengan satu kata saudara, bukan seberapa berat situasi yang kita hadapi, tetapi bagaimana hati kita meresponinya yang akan membentuk hasil akhirnya. Ingat tadi yang 2 orang tadi, dia tidak bisa mengubah situasi saudara, tapi cara dia menghadapi situasinya itu dirubah, itu yang membuat perbedaan. Jadi hari ini jangan pernah berdoa, Tuhan buat situasinya beda dengan yang lain. Enggak, tapi doalah supaya engkau bisa meresponnya dengan benar. Setiap respon adalah pilihan dan setiap pilihan membawa akibat. Apa yang kita tabur dan dalam respon hari ini menentukan buah yang kita tuai esok hari. Jadi hari ini engkau mau lihat yang baik, tabur yang baik. Engkau mau lihat iman, tabur iman. Engkau mau lihat kemenangan, tabur kemenangan. Engkau mau panen saudara, jangan lupa tabur benih. Nggak ada panen tanpa benih saudara. Benih dulu ditabur. Dan menjelang hari panen saudara, effortnya lebih berat. Jadi kita bilang Tuhan terima kasih saudara. Mari saya undang tim musik bisa kembali ke panggung saudara. Saya akan simpulkan jadi ada 3 langkah saudara, bagaimana kita bisa menghadapi situasi yang sama, tapi kita menghasilkan hasil yang berbeda saudara. Yang pertama jangan lari, tetapi hadapilah situasi itu dengan iman. Jangan lari saudara. Tuhan gak akan ubah situasi kita, tapi Tuhan akan ubah mata kita untuk melihat. Yang kedua apa? Perkatakan yang benar dan membangun. Mulai hari ini kalau ada teman-teman ngomong sesuatu yang negatif, ingat bilang, mulutmu punya kuasa. Ya, dasar pemerintah. Ganti. Saya hari ini mulai, saya memang juga kadang-kadang banyak ditanyain orang, Pak gimana? Memang kalau lihat kenyataan rasanya pesimis dengan bangsa ini saudara. Saya mau kasih tahu, Tuhan sudah janji, Indonesia Tuhan pilih. Akan membawa kemuliaan Dia. Itu janji Tuhan. Saya bilang terserah apapun hari ini. Yang penting saya percaya Indonesia akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga saudara, pikirkanlah reputasi Tuhan. Jangan cuma nama baik keluarga kita aja saudara. Pikirkan nama baiknya Tuhan. Pikirkan bagaimana Tuhan akan dipermuliakan. Amin saudara. Saudara setuju dengan 3 poin ini? Mari saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Tuhan tidak pernah gagal. Apapun keadaanmu hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah gagal. Dia tahu yang terbaik buat hidup saudara. Dia tahu bagaimana kekuatanmu. Korintus saja berkata, pencobaan-pencobaan kau alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Yang penting hari ini kau punya iman.
punya firman Tuhan, engkau pegang janji Tuhan, padahal engkau mengimani janji Tuhan itu, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Sekali tidak berubah, tapi saya percaya engkau akan tetap bisa meraih kemenangan itu. Seperti Yosua dan Kaleb. Bayangkan 3 juta orang, hanya 2 keluarga yang terpilih untuk masuk tanah Kanaan. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin, sangat sulit sekali, tapi itu mungkin terjadi, saudara. Hari ini ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, tapi kalau engkau percaya apa yang Tuhan janjikan, saya percaya engkau adalah termasuk keluarga Yosua dan keluarga Kaleb yang akan masuk ke tanah Kanaan, saudara. Engkau Tuhan. Yes Lord, kami percaya Tuhan janji-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu Tuhan. Engkau sanggup menjadikan setiap kami pemenang Tuhan. Tidak ada yang pernah lalai, tidak ada yang pernah gagal oleh janji-Mu Tuhan. Menepati janji-janji-Mu, kata sekali ku percaya Kau Tuhan. Yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-Mu sekali lagi, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Ini percaya kami kepada Engkau Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Apa yang sudah Kau firmankan itu pasti Kau genapi Tuhan. Kalau waktu yang lalu Kau berjanji kepada bangsa Israel, Kau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan Tuhan. Itu terjadi Tuhan. Maka hari ini kami juga percaya Engkau membawa kami masuk ke tahun penuaian ini. Maka Tuhan telah mempersiapkan kami sebagai penuai-penuai itu Tuhan. Dan kami akan masuk dalam penuaian itu Tuhan dengan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan yang akan memberikan kami kemampuan. Sekalipun hari ini kami belum melihat Tuhan, tapi biarlah kami akan menghadapi segala sesuatu Tuhan berdasarkan iman kami Tuhan. Karena kami percaya apa yang Kau firmankan itu menjadi dasar untuk kami percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Urapi setiap lidah mulut kami Tuhan. Bila setiap perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan adalah perkataan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau Tuhan menjaga nama-Mu Tuhan. Kami mau tidak mau membuat Engkau dipermalukan. Biar lewat keberadaan kami nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Karena kami Tuhan orang lain bersyukur kepada-Mu. Karena kami Tuhan orang lain datang dan mereka berkata, memang Allah Engkau dahsyat. Seperti perempuan Rahab itu berkata, memang benar Tuhan-Mu itulah Allah. Tuhan-Mu itulah Allah yang hidup. Kami rindu Tuhan, lewat kehidupan kami orang-orang datang dan mereka berkata, sesungguhnya Allah yang Kau sembah itulah Allah yang hidup.
sehingga mereka boleh datang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan, berkati buat hamba-Mu Pak Yani Tuhan, dan seluruh tim pengembala yang ada di tempat ini Tuhan. Buat gereja-Mu ini berhasil Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang Tuhan. Nah, lewat keberadaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, biarlah area lingkungan di sini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Pada kita diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapamu yang di sorga, Bapamu yang sayang sama kamu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, sukacita, perkenanan, perlindungan, pemeliharaan, berkat-berkat dari Bapa dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya terima, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yang di rumah-rumah, sampai ketemu minggu depan. God bless you. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini, rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan.
Ada Yesus